Pak Arif Denny, Anda menyebutkan dalam surat itu yang dilakukan Presiden Jokowi ini jauh lebih berbahaya daripada yang dilakukan oleh Richard Nixon di Amerika Serikat. Begitu kan dalam surat, lebih berbahayanya di mana kira-kira Prof. Denny? Kalau kita bandingkan dua kejadian itu, Watergate, Amerika Serikat memulai proses impeachment terhadap Presiden Richard Nixon karena Richard Nixon diketahui akan memasang alat sadap di Partai Demokrat, memasang alat sadap loh. Ya. Kalau yang ini, Kepala Staf Presiden Muldoko, Kepala Staf Presiden Jokowi mengambil alih take over secara paksa, secara tanpa hak Partai Demokrat. Pertanyaannya tentu adalah perlu dilakukan investigasi, perlu Terhubung dilakukan atau tidak Pak Muldokonya dengan Pak Jokowinya gitu kan maksudnya? Ya, sejauh mana keterlibatan Pak Jokowi? Karena kalau beliau tidak terlibat, kenapa diam saja? Kenapa tidak mengambil langkah marah atau bahkan mereshuffle Pak Muldoko? Jadi kan diam saja tidak cukup ya? Diam saja tidak cukup. Tidak cukup karena ini merusak kedaulatan partai, mendiamkan, membiarkan, itu berarti melakukan langkah yang juga tidak melakukan sesuatu, membiarkan itu juga kebalikan daripada melakukan sesuatu kan. Baik, gitu. Prof. Denny, saya ingin ke poin ketiga dalam surat Anda juga. Ini cukup menarik juga. Tadi kan yang disinggungan poin kedua ya, kalau tidak salah ya. Poin pertama sering kita bahas upaya-upaya penjagalan terhadap salah satu kandidat. Di sini disebutkan Anies Baswedan. Anda sudah menjelaskan panjang lebar juga dan beberapa kali Anda jelaskan. Tapi yang ingin saya tanya lebih lanjut ini soal poin ketiga terkait dengan dugaan penggunaan instrumen hukum terhadap pimpinan-pimpinan partai politik. Beberapa waktu yang lalu kita juga pernah berbincang, tapi tidak Anda sebutkan kode atau namanya ya. Ada sebuah partai politik yang pimpinannya salah satunya ketika menemui salah satu kandidat, dalam hal ini Anda sebutkan di sini Anies Baswedan 4 kali lalu dicopot. Anda sebutkan di sini secara gamblang terbuka nama Pak Suharto Monarva. Gara-gara ketemu Anies Baswedan 4 kali dicopot. Lalu kemudian soal bagaimana P3 yang masanya kader di akar rumput atau grassroots-nya itu adalah Anies Baswedan, tetapi kenapa elit P3 tidak kemudian mau mendukung Anies karena khawatir akan hilang dari sekarang kalau nekat menggandeng atau mendukung Anies Baswedan. Poin-poin ini apakah Anda memang sudah konfirmasikan kepada orang-orang yang disebutkan juga namanya di sini, ada nama Pak Arsul Sani, ada disebutkan nama Pak Sutrisno Bachir dan lain sebagainya. Apakah ini mereka mengkonfirmasi cerita-cerita itu? Tentu saja saya beresiko ya pada saat menyebut nama. Karena itu pada saat awal-awal saya tidak mau memasuk ke sana. Saya tentu berkomunikasi dengan Pak Sutrisno Bachir, saya bilang, Bapak ini izin nama Bapak saya sebut, dan tentu beliau preferensi tersebut, saya bilang ini bagian dari perjuangan supaya kita meletakkan bagaimana konstitusi kita tidak kemudian secara mudah dicawe-cawe, dilanggar. Pada titik tertentu beliau kemudian hanya memberikan sinyal senyum dan insya Allah begitu. Dan tentu saja karena ini pembicaraan yang sebenarnya di ruang tidak terbuka, saya tentu menanggung resiko persahabatan dengan bapak-bapak ini. Tetapi saya melihat ada perjuangan yang lebih besar yang harus diketahui publik. Nah, memang kebanyakan ini adalah tindakan-tindakan di balik panggung, di panggung belakang. Sehingga yang muncul di panggung depan itu tidak seluruhnya benar. Tidak akan ikut masalah pencalonan presiden, itu adalah urusan ketua umum partai. Sekarang kan mulai terlihat bahwa ternyata akan membisikkan dengan keras, akan ikut cawe-cawe, dari awalnya mengatakan akan tidak netral dalam pilpres karena alasan ini dan itu. Ini yang menurut saya sudah mulai sedikit demi sedikit terungkap kepada publik. Maka saya merasa makin perlu untuk menunjukkan memang ada langkah cawe-cawe yang justru tidak hanya melanggar etika, tapi juga melanggar konstitusi, hukum dasar tertulis kita, dan itu bisa diklasifikasikan sebagai impeachment articles. Tentu kalau tapi kalau melihat itu Prof. Denny, maaf saya potong.
Prof Denny, maaf saya potong. Ya. Tapi kalau melihat seperti yang Anda ceritakan terkait tekanan-tekanan terhadap pimpinan-pimpinan partai politik soal apa namanya koalisi dan lain sebagainya diatur seperti itu, bagaimana Anda berharap DPR yang terdiri dari berbagai partai politik di sana akan mampu mewujudkan impeachment ini? Atau paling tidak memulai langkah dari menggelar hak angket? Betul. Makanya sebentar, saya selesaikan dulu. Jadi kenapa saya dorong ini, kenapa saya sampaikan ini kepada publik? Karena impeachment artikelnya sebenarnya bisa dirumuskan. Tentu kalau ditanya ke saya, kan responnya salah satunya adalah yang Anda sampaikan buktinya itu informasi orang berbicara, belum hard evidence kira-kira gitu. Tentu saya bukan investigator ya. Karenanya saya memberikan indikasi, bukti-bukti awal yang saya sampaikan, yang menurut saya itu merupakan bukti yang bisa didalami dengan penyelidikan-penyelidikan. Nah, yang punya kewenangan untuk melakukan itu bukan saya. Yang bisa melakukan penyelidikan adalah DPR dalam konteks hak angket, dan kemudian bisa berujung kepada hak menyatakan pendapat. Menjawab pertanyaan Bung Indra, seberapa kemudian efektif ini? Tentu saja kalau melihat konfigurasi politik sekarang, dengan tadi saya sudah katakan di awal, koalisi pemerintah di parlemen itu mayoritas mutlak, tinggal tersisa secara non-kabinetnya adalah Demokrat dan PKS. Meskipun sekarang menuju Pilpres 2024 ada Nasdem yang bergabung di koalisi perubahan, tapi kan tetap tidak sampai 2/3. Artinya, kalau tidak ada perubahan konfigurasi komposisi koalisi, maka model pemakzulan ini, langkah pemakzulan ini menjadi secara politik sulit untuk dijalankan. Tapi Kenapa saya perlu tetap Anda tulis lakukan? Sebenarnya, kenapa saya tetap dorong ini ke publik? Karena yang saya ingin jadikan tujuan sebenarnya adalah Presiden Jokowi berhenti cawe-cawe. Berhenti tidak netral dalam Pilpres, karena itu merusak prinsip kejujuran dan keadilan. Kalau ternyata tetap dilaksanakan, nah tergantung kepada posisi politik partai-partai. Misalnya ya, adakah kemungkinan partai politik konfigurasinya berubah? Mungkin. Kalau kita melihat misalnya dalam hal berbedanya posisi PDIP sendirian dengan 8 partai yang lain dalam konteks sistem pemilihan umum legislatif proporsional tertutup yang lebih didukung PDIP dan proporsional terbuka yang didukung partai yang 8 partai yang lain di parlemen. Kalau kemudian ini menajam, dalam artian perbedaan ini tidak ketemu dan bisa jadi menjadikan perubahan posisi koalisi, bisa saja kemudian muncul komposisi baru di parlemen dan tidak tertutup kemungkinan terjadi proses menuju ke arah pemakzulan. Saya sebenarnya tidak sepakat pemakzulan ini sering dilakukan, kecuali dalam hal-hal yang memang diperlukan. Misalnya ternyata ada presiden yang melakukan tindak pidana korupsi, tentu bukan Presiden Jokowi. Tapi jika itu terjadi, maka pintu pemakzulan mau tidak mau harus dilakukan. Prof Denny, waktu kita pendek sekali. Saya ingin terakhir mempertanyakan ini. Satu saja saya ingin tanyakan. Di alinea terakhir surat Anda itu menulis seperti ini. Saya tidak rela Undang-Undang Dasar 45 terus dilanggar oleh Presiden Jokowi demi cawe-cawenya yang bukanlah untuk kepentingan bangsa dan negara, tetapi dalam pandangan saya adalah semata untuk kepentingan pribadi dan demi oligarki bisnis di belakangnya. Kalau Presiden kan alasannya cawe-cawe demi kepentingan nasional bangsa. Tapi Anda punya pandangan ini demi kepentingan pribadi. Dan yang lebih menarik ingin saya tanyakan, demi oligarki bisnis di belakangnya. Bisakah Anda lebih spesifik? Karena sifatnya surat terbuka, saya ajak Anda lebih terbuka. Yang dimaksud oligarki bisnis di belakangnya ini siapa? Karena kalau kita lihat peristiwa hari ini, Presiden di Temasek padahal bicara soal investasi IKN, tapi dia bercanda soal Pilpres sambil tangannya seolah saya tidak ikut tahu soal siapa nanti pemenangnya. Apakah ini ada kaitannya kira-kira? Terakhir itu memang saya dedikasikan sebagai pandangan, sebagai pendapat saya, bahwa cawe-cawe presiden itu bukan untuk kepentingan bangsa dan negara. Dalam bacaan saya setelah melihat runtutan peristiwa, fakta, data, informasi, maka saya menyimpulkan, boleh dong saya menyimpulkan,
ini adalah bukan kepentingan bangsa dan negara. Ini adalah untuk kepentingan sekelompok diri beliau, keluarga beliau yang tidak sejalan dengan kepentingan bangsa dan negara. Kepentingan oligarkinya siapa? Ini agak sulit untuk dijawab. Saya pernah menulis surat terbuka sebenarnya, kalau nanti dibaca di website saya, dan saya memang berencana untuk menulis lagi soal itu, bahwa ada potensi pemakzulan yang bisa masuk lewat bagaimana presiden menghadirkan dirinya melindungi, menjadi semacam proteksi bagi satu kasus yang sedang berjalan di KPK. Jadi ada kasus terkait dengan pajak berjalan di KPK, presidennya justru datang meresmikan pabrik oligark ini di daerah saya, di daerah Kalimantan Selatan. Saya berencana memang menulis satu lagi pintu masuk pemakzulan lewat konflik of interest presiden yang justru melindungi secara langsung atau tidak langsung satu kasus korupsi yang sedang berproses di KPK. Sehingga ada satu kasus korupsi di KPK yang aneh, suap menyuap konstruksinya, tetapi yang menerima suap orang-orang pajaknya sudah divonis bersalah. Pemberi suapnya jangankan diperiksa sebagai tersangka, sebagai saksi saja tidak dipanggil. Kenapa demikian? Karena dalam tahun 2022 presiden hadir meresmikan Prof. Denny. Konflik of interest presidennya di mana? Konflik of interest presidennya di mana dalam kasus ini? Yang bersangkutan adalah bagian keuangan dalam tim kampanye presiden. Dividennya kemudian dalam bentuk resmian pabrik-pabriknya di tahun 2020 dan di tahun 2021. Dan kemudian kita lihat kasus-kasus yang bersangkutan tidak akan muncul di proses penegakan hukum. Presiden lagi-lagi menggunakan tangannya untuk memunculkan kasus pada lawan oposisi dan menyimpan kasus kepada kawan koalisi, dalam hal ini adalah oligarki. Kita lihat artikel Anda selanjutnya kalau begitu. Terima kasih Profesor Denny Indrayana bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam waktu Melbourne.